Keluaran 14 ayat 1 sampai 14 itu menceritakan bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun yang membuat Firaun akhirnya menyesal telah membebaskan bangsa Israel dan beralih mengejar bangsa Israel kembali. Nah, di sini ada beberapa sifat atau beberapa emosi yang dikeluarkan oleh bangsa Israel, di mana ketika mereka tiba di padang gurun, mereka merasa panik. Bangsa Israel merasa panik. Kalau misalkan dalam psikologis, panik itu merupakan perasaan yang cemas, perasaan cemas yang intens dirasakan dan munculnya secara tiba-tiba. Nah, kalau misalkan seseorang merasa panik, biasanya kesulitan untuk berpikir jernih, dan ada kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas situasi yang mereka hadapi. Nah, di sini bangsa Israel menyalahkan Musa di ayat yang ke-11. Bangsa Israel berkata, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun?" Mereka mempertanyakan lagi bimbingan atau arahan yang dituntun oleh Musa ini. Bangsa Israel merasa bahwa mereka sudah nyaman kerja di Mesir. Bukan nyaman ya, mereka merasa lebih baik mereka kerja di Mesir daripada mereka harus mati di padang gurun. Itulah yang mereka rasakan. Kalau misalkan kita sama-sama memposisikan diri sebagai Musa pada saat itu, kira-kira apa sih yang kita rasakan? Bagaimana sih perasaan kita? Tentu saja kita akan merasakan kebingungan. Kita nggak tahu nih harus berbuat apa, karena Musa hanya mendengarkan arahan dari Tuhan yang menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa sendiri bertanya-tanya kenapa Tuhan menempatkan mereka dalam situasi demikian. Tapi perbedaannya Musa dari bangsa Israel yang lain adalah Musa tidak merasa panik. Ini adalah salah satu karakter kepemimpinan juga yang ditunjukkan oleh Musa. Bagaimana ketika pasukannya merasa ketakutan atau merasa panik, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, dia tidak akan ikut panik, justru akan menenangkan pasukannya atau menenangkan anggotanya. Di sini Musa berusaha untuk menenangkan bangsa Israel supaya mereka tidak panik. Di ayat yang ke-13, Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Itulah yang dilakukan Musa ketika Musa sudah melihat nih bahwa bangsa Israel atau bangsa yang dipimpinnya ini sudah mulai merasa panik. Dia tidak ikut panik, tapi justru menenangkan dan meyakinkan kepada mereka bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan umatnya dan akan mengalahkan musuhnya. Pelajaran ini juga mengingatkan kita untuk ketika kita berada pada sebuah situasi atau masalah hidup yang membuat kita panik, karena kita merasa tidak ada jalan keluar atau berada di jalan buntu tadi, kita akan merasa ketakutan dan terdesak. Namun harus tetap kita ingat bahwa kepanikan serta ketakutan dapat melemahkan harapan dan iman kita, sehingga itu akan mendorong kita justru melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Jadi salah satu tips ya atau anjuran dalam firman Tuhan juga ketika kita menghadapi situasi yang sepertinya kita tidak bisa lewati, salah satu tipsnya jangan merasa panik atau jangan takut, sebab ketakutan akan melemahkan pengharapan dan juga iman kita. Marilah kita seperti Musa, kita belajar untuk menaruh iman dan harapan kita sepenuhnya kepada Allah, yang Allah sudah pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian dari pelajaran ini juga Tuhan menunjukkan bagaimana kuasanya kepada bangsa Israel melalui penyertaan Tuhan ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Bangsa Israel tadi karena sudah merasa panik ya, mereka merasa bahwa mereka akan mati di padang gurun. Bahkan mereka menyalahkan Musa yang mereka berpikir karena mereka mengikuti mengikuti ajakan Musa, mereka akan mati di padang gurun. Tapi karena Musa juga berhasil untuk meyakinkan bangsa Israel dan Tuhan menunjukkan kuasanya melalui bimbingannya ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Seperti yang kita sudah ketahui juga ceritanya bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa untuk
meletakkan tongkatnya ke laut tersebut sehingga laut tersebut terbelah menjadi dua dan mereka bisa berjalan dengan aman dan tenang di tengah-tengah laut tersebut. Dan ketika bangsa Mesir mau melakukan hal yang sama, justru Tuhan berfirman supaya laut tersebut kembali tertutup dan akhirnya bangsa Mesir hanyut di laut Teberau tersebut. Nah, Musa juga memberikan pelajaran kepada kita untuk bagaimana kita selalu berpikir positif. Pada saat orang Mesir mengejar bangsa Israel dengan menggunakan keretanya dan pasukan berkudanya, bangsa Israel tadi dikatakan merasa ketakutan. Mereka berpikir bahwa pada hari itu mereka akan binasa oleh serangan orang Mesir. Berbeda dengan bangsa Israel, Musa berpikir sebaliknya. Bagi Musa, saat itulah saat yang tepat bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dalam menyelamatkan bangsa Israel. Akhirnya Musa meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan pasti memiliki cara. Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong umat-umatnya, dan cara Tuhan biasanya adalah cara-cara yang ajaib atau cara-cara yang unik dan menakjubkan. Dan pada hari itu Tuhan membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat berjalan menyeberanginya. Dan sebaliknya seperti yang telah dikatakan tadi, ketika orang Mesir mencoba melakukan hal yang sama, mereka semua tenggelam dan mati. Jadi sama seperti Musa, kita juga perlu berpikir positif dalam segala hal dan segala situasi dengan mengandalkan pertolongan Allah. Karena Allah tidak pernah merancangkan hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kehidupan kita diperhadapkan pada suatu tantangan, saat itulah kita akan melihat bagaimana tangan kuasa-Nya bekerja. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, maka semakin luar biasa mujizat Allah yang akan kita saksikan. Dan ini terbukti dari perjalanan bangsa Israel. Di ayat yang terakhir tadi, ketika orang Israel telah melihat betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan, di ayat yang ke-31, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Itulah maksud atau pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui bagaimana penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan bimbingan Tuhan dalam menuntun bangsa Israel dan Musa keluar dari tanah Mesir. Itulah pelajaran yang bisa saya sampaikan.